Hai teman-teman, jadi hari ini aku mau bikin another daily vlog. Sebenarnya nggak terlalu daily vlog banget sih. Hari ini aku abis ngakuin beberapa kegiatan, especially aku abis datang ke rapat virtual untuk sharing alumni atau namanya sharing petuah bareng sama kampusku yang dulu, jurusanku, yaitu Teknik Industri Ubaya. Ini nggak promosi, ini cuman mau ngasih tau aja kegiatan hari ini kayak gimana. Jadi abis ini aku bakalan rapat via Google Meet, dan itu bakal dikasih tahu buat briefing nanti sharingnya yang bakal dilakuin hari Selasa depan jam 2 siang gitu. Jadi makanya aku cuman kayak kebetulan lagi ada kegiatan juga, jadi aku bisa sharing juga ke teman-teman kayak gimana kegiatannya. Dan aku juga bakal sharing ke kalian kegiatan waktu hari H-nya. Jadi kalau kalian pengen tahu kayak gimana kegiatannya, so let's go. Hai teman-teman, jadi tadi sharing sessionnya atau briefingnya udah selesai sama mapping. Mapping tuh kayak panitia buat ospeknya di Ubaya gitu, mappingnya gitu. Jadi tadi udah jelasin nanti tuh harus standby jam berapa, abis tuh apa aja yang bakal di sharing waktu di petuah MOB nanti di hari Selasa. Dan aku udah catat semuanya di sini, dan aku juga udah standby sih di handphone tuh. Jadi teman-teman, segitu aja dulu soal briefing, dan ya kegiatan briefingnya sekarang. Bye. Hai teman-teman, jadi hari ini aku bakalan sharing sama para mahasiswa baru, khususnya buat yang teknik industri di Ubaya. Dan aku habis ini bakalan langsung sharing sama teman-teman Maharunya, dan juga ada mapping atau mahasiswa pendamping, yaitu namanya Anissa dan Edward, yang bakal juga mendampingi para murid-murid baru dan juga bakal jadi moderator aku. So, kalau yang penasaran, let's go. Halo, selamat siang semua. Boleh. Oke, halo semua, selamat siang. Hai. Ya, kok pada nggak semangat sih? Ini dari jam berapa sih, Nis? Dari pagi. Oke, thank you Anissa sama Edward juga. Sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Halo teman-teman semua. Nama aku Bianca Tesalonika, biasa disapa akrab tuh Bianca. Aku adalah alumni Teknik Industri dari angkatan 2015. Aku wisuda di 2019, which is tahun lalu di bulan September. Ya, teman-teman, mungkin aku sharing dulu kali ya kenapa aku bisa ngambil jurusan TI dulu awalnya. Mungkin di sini yang milih TI emang beneran dari awal pengen TI, apa kira-kira ini jadi pilihan kedua gitu? Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku emang milih TI itu karena pilihan setelah beberapa teknik atau jurusan lain yang aku pengen ambil gitu. Dan aku lihat juga prospek kerjanya seperti apa, terus apa yang membedakan teknik industri dengan yang lain. Panitia lepas itu apa sih teman-teman? Jadi panitia lepas itu adalah salah satu alternatif buat teman-teman yang mungkin nggak mau ikut kayak kegiatan di organisasi-organisasi gitu teman-teman. Misalnya teman-teman pengen tetap bisa nggak kuliah pulang aja atau mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Jadi teman-teman pengen tetap aktif, daftar di panitia lepas. Mereka udah sering bagiin ke kita kayak materinya apa, nanti seperti apa, dan kita kayak input kuliahnya seperti apa. Cuman mungkin sekarang adaptasinya adalah teman-teman kayak ini kali ya, lebih karena metode pembelajarannya yang lebih berbeda, nggak langsung tatap muka atau kuliah offline, jadi sekarang kuliah online. Mata kuliah di TI itu yang bikin aku kayak, oh ternyata banyak info yang aku bisa dapetin gitu dari teknik industri sendiri. Kayak ada beberapa mata kuliah namanya ergonomi industri gitu. Ergonomi industri ternyata ngajarin kita nih gimana caranya ngukur gitu antara kayak lengan, lebar tangan, terus kalau kalian bikin kursi itu semua ada proporsinya masing-masing. Di situ teman-teman bisa tahu gitu dari hal-hal secara detail dan kecil itu di TI ternyata dipelajarin.
Oke, teman-teman, kalau misalnya suara aku putus-putus atau kalian ngerasa aku ngomongnya cepet banget, bilang aja ya. Oke, kalau misalnya tips untuk berkuliah di TI gitu ya, kalau menurutku ini juga berlaku untuk semuanya. Tapi kalau di TI itu, karena tadi aku bilang relasinya sangat kuat, jadi teman-teman itu penting banget buat bangun relasi, baik sama teman sekelas sendiri, mau sama junior atau senior nanti, itu penting. Karena menurut aku kuliah itu kan balik lagi ke kita juga sendiri. Mungkin memang ada beberapa kali dosen atau mungkin ya teman-teman ngingetin misalnya ada tugas, ada ini gitu, tapi di kuliah tuh benar-benar bantuin kita atau bahkan menyuruh kita nih untuk bisa dan harus mau cari tahu lebih gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus sering gali informasi dan juga bangun relasi tadi, karena penting banget kayak ke dosen-dosen. Teman-teman misalnya, kalau misalnya teman-teman nih ada yang nggak ngerti selama di kelas, apalagi kan kalian sekarang online, jangan takut buat tanya gitu. Kalau misalnya emang kalian takut buat bertanya langsung, saya kayak malu gitu, simpen kontaknya dosen-dosen, karena dosen-dosen di TI itu baik-baik banget, mereka mau ngejawabin satu-satu. Kayak misalnya kalian nanya seperti apa kayak gitu, boleh banget. Karena waktu itu aku pernah nanya setelah kelas, ada salah satu mata kuliah yang aku tuh kalau nanya kayak takut malah bikin lambat yang lain gitu kan, jadi aku memilih untuk ke ruangan dosen untuk nanya sendiri, kira-kira tadi tuh seperti apa kayak gini. Dan dosen-dosen tuh malah mau ngebantu dan mau ngasih kayak penjelasan gitu, bahkan detail banget kayak gitu. Kalau itu sih menurut aku tips buat kuliah di TI. Oke, kalau misalnya aku pribadi, pertama aku tuh anaknya dari dulu emang suka ngelis ya, apa aja nih kira-kira schedule yang bakal aku punya dalam beberapa hari ke depan, bahkan seminggu. Aku biasa bikinnya per minggu, kayak ada tugas apa gitu. Terus kedua, kalau soal membagi waktu itu aku balik lagi ya ke tujuan awal, kayak misalnya komitmen awalnya kan kuliah ya pengen selesainya tepat waktu atau bahkan lebih cepat lebih baik kayak gitu kan. Jadi setiap aku misalnya capek atau kelabakan pengennya keluyuran, aku ingat lagi balik gitu. Karena semua itu, pokoknya teman-teman waktu kuliah apapun itu semua balik ke kalian sendiri gitu kan. Kalian yang ngatur lama cepatnya kalian di kampus itu adalah kalian sendiri yang ngatur kayak gitu. Dan aku tuh kayak misalnya kepanitiaan ya, aku biasanya kan panitia kalau di teknik itu mereka carinya Jumat, Sabtu, Minggu, karena teknik jadwalnya bener-bener padat. Aku berusaha pertama, kalau emang aku bisa ngerjain dulu, aku kerjain dulu, atau nggak aku bergadang di nanti kayak gitu, mau nggak mau kan. Terus yang kedua, kadang aku bawa nih tugasku waktu lagi panitia. Gimana caranya adalah aku lihat kalau misalnya minggu ini nih, Sabtu Minggu ini ternyata job deskku penuh kayak gitu kan, berarti kan aku harus lembur. Berarti ya udah, nanti pulang dari panitia aku lembur atau aku kerjain sebelum panitia itu mulai. Terus kalau misalnya Jumat, Sabtu, minggu depan ternyata aku job desk yang gak terlalu rame, terus ternyata aku harus bantuin divisi lain, biasa kan kayak gitu. Itu kadang aku nyolong nih, kayak misalnya lagi break. Kalau misalnya waktu itu panitia buat futsal competition, itu kan banyak nungguin buat ngelihat mereka main apa segala macem kayak gitu, paling mobile-nya beberapa saat. Nah di situ aku kadang nyicil ngerjain kayak gitu, ntar misalnya sampai kosan aku tinggal salin lagi, atau enggak ya kalau misalnya aku bisa ngetik, sekarang kan di HP kan bisa pakai Word atau PowerPoint. Nah di situ aku standby. Balik lagi tadi relasi sama kalian juga pinter-pinter nyari waktu nyolong-nyolong kayak gitulah. Jangan lupa refreshing itu tetap penting ya teman-teman. Kayak ada salah satu dosen, beliau bilang kalau misalnya lagi waktunya libur atau break hari Minggu gitu, ya dipakai libur bener-bener. Jadi jangan takut kayak tugas numpuk, tugas apa gitu tuh. Kalau misalnya emang setengah hari kalian pergi, ya pergi dulu gitu. Jangan alokasikan semuanya tuh full seminggu tugas, karena malah yang jadinya tuh kalian stres atau bahkan nggak selesai sama sekali kayak gitu. Kerja praktek 1 tuh seru dan ribet ya teman-teman. Jadi satu kelompok itu isinya 5 orang. Kalian disuruh bangun suatu perusahaan dengan tema yang nanti diberikan sama panitia. Kayak waktu itu aku membuat alat bantu untuk orang tua dan juga disabilitas seperti itu ya. Itu kita disuruh mulai dari desain barang, gimana pemasarannya, perhitungan bahan baku, sampai kalian nentuin margin keuntungan itu gimana. Jadi kalian pilih tuh dari 5 orang. Sesi yang paling seru adalah pameran. Pameran KP1 itu pameran ketika produk kalian udah jadi, kalian disuruh buat promosi ini. Oh nih produknya kita seperti ini. Kalian kayak nanti satu perusahaan misalnya kembaran baju, terus kalian tuh ngedekor stand-standnya kalian. Terus nanti setelah itu kalian kan promosikan. Nah nanti di hari keduanya kalian nanti cari pembeli, kalian harus hitung kira-kira gimana caranya biar kalian balik modal dan segala macamnya, gimana supaya stok kalian tuh bisa kalau bisa ya habis lah, atau enggak malah repeat order terus kayak gitu. Kalau di KP1 sih kayak gitu sih. Pokoknya nanti itu di KP1 semua mata kuliah yang kalian udah pelajari nih sebelumnya, di situ diuji semua. Analisis biayanya gimana, pembangunan
perusahaannya. Ya nanti kita kan ada belajar tuh kayak manajemen organisasi, manajemen pemasaran kayak gitu. Kalau misalnya KP2-nya selain itu adalah magang gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman nyari perusahaan, kalian pilih nih tiba-tiba misalnya mau topik apa. KP2 tetap ya ada dosen pembimbingnya gitu, jadi kalian bisa tanya nih kayak gimana-gimana ya. Aku mau nanya deh, coba aku yang nanya ya berarti ya. Aku mau lihat tadi B57 Sylvia nih. Dari tadi aku cerita dia ketawa-ketawa kan. Biasanya dia enjoy sama ceritaku. Aku mau nanya, kamu masuk teknik industri kenapa? Halo, gimana? Kamu masuk TI? Kamu masuk TI kenapa nih? Boleh tahu nggak? Apa ada yang sama dengan Sylvia? Boleh raise hand, ada tombolnya kan, tinggal di raise hand. Atau ada yang memang dari awal pengen ke teknik industri? Sylvia thank you ya. Apa ada yang mau sharing juga kenapa masuk TI? Atau aku mau nanya deh sama tunggu. B64 Daniel Febrian Tanuwijaya. Hai, siapa nih? Daniel atau Febrian? Hai Daniel, aku mau nanya dong. Tadi udah OVO kan ya? Kira-kira mau ikut organisasi apa enggak? Oke, thank you Daniel. Hai semua, tunggu, wait. Yang slide 2. Hai, thank you so much teman-teman. Ya lucu. Oke. Ternyata belum selesai gengs. Jadi abis ini bakalan join dulu nih ke meeting room. Disuruh sama panitianya. So, let's go. Nih sama panitianya. Ini nggak tahu ada berapa orang. Oh, partisipannya 13. Jadi ini sama nih. Oke, selamat sore kakak-kakak. Ini nanti kita di sini kita mau foto bareng ya. Jadi buat para ketua-ketua nanti kita foto bareng semua di sini sambil nunggu lengkap. Nanti kita mulai. Kayak gitu. Terima kasih. Teman-teman, ternyata abis ini tuh mau foto bareng dulu sama panitianya. Jadi kita disuruh gabung ke ruang Zoom meetingnya untuk foto bareng aja. Hai teman-teman, jadi udah tadi selesai sharingnya. Dan supas agak deg-degan sih tadi sama aku juga tadi takutnya ngomongnya kayak kecepetan atau bahkan gak jelas. Tapi puji Tuhan teman-teman dari Maharu dan juga tadi aku sama moderatornya Anissa sama Edward udah kayak kita ya udah sharing aja kayak gitu. Dan banyak banget yang antusias juga sama penjelasanku tadi. Dan thank you so much for watching. Jadi sekian aja dari aku. So, see you on the next video. Bye-bye!